wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati seluruh pemirsa Imajati TV dimanapun Anda berada. Yang kami hormati guru kita yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, beliau Gus Akrom Maktum, yang nanti akan menjadi narasumber pada kesempatan ngopi kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa kembali mengikuti acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini edisi yang ke-8. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita, salawat kita kepada baginda Rasul kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Imajati TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ngopi malam ini kita akan mengangkat tema tentang mempersatukan kebinekaan. Nah, ini momentum kita sangat pas sekali karena hari ini itu bertepatan dengan hari peringatan Hari Pahlawan 10 November. Nah, mungkin sebelum kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa mempersatukan kebinekaan, saya ajak pemirsa untuk nanti apabila ada dialog, ada yang mau bertanya lewat online, bisa ditanyakan lewat nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda semua. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang kebinekaan dan bagaimana kita bisa mempersatukannya. Di Indonesia ini, negara kita adalah negara yang majmuk, negara yang plural, yang beragam, banyak suku, banyak adat istiadat, bahkan agama pun tidak hanya Islam. Nah, bagaimana ini cara untuk kita bisa guyup rukun, bisa bersatu dalam kebinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini Gus Akrom, monggo bisa disampaikan bagaimana Gus, bagaimana biar kita itu bisa, ini kok banyak perbedaan ini bisa tetap satu, tetap guyup rukun dan bisa damai, itu gimana Gus? Monggo. Terima kasih. Nggih. Kang Anis memanggil ya? Ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa MAJT TV yang mulia, alhamdulillah untuk malam ini kita mengambil tema tentang mempersatukan kebinekaan. Seperti Kang Anis tadi memberikan pengantar, ya, pemanasan. Jadi sangat tepat sekali memang ini momentum 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ya. Jadi kalau melihat sejarah, sebenarnya kita kaya akan sejarah. Jadi kalau kita gali, terbentuknya negara Indonesia ini adalah dari kesepakatan atau Darul Ahdi wal Aqdi. Jadi semua dibingkai dalam satu kesatuan NKRI. Dan ini harus kita rawat, harus kita jaga, karena ini merupakan anugerah yang sangat besar. Jadi rahmat Allah, kemerdekaan ini harus kita isi, ya, harus kita kembangkan agar jangan sampai tercerabut kemerdekaan dari tanah air kita ini. Jadi Indonesia itu punya lambang burung Garuda. Di situ Pancasila sebagai dasar negara, ada lambang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Yeah.
Ini sebenarnya kalau kita flashback sejarah masa silam, kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Jadi dulu ditemukan di daun lontar dalam kitab Sutta Soma karangan Putantular. Ini sekitar abad ke-14. Berarti sebelum kemerdekaan Gus ya? Ya, jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian untuk Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi sesuai dengan keberadaan Indonesia yang dulu merupakan wilayah Nusantara yang sangat luas. Sebelumnya adalah dikuasai oleh kerajaan Majapahit, yang mana sang patih ketika dilantik, yakni bernama Gajah Mada, itu beliau bersumpah. Bersumpah namanya terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa, nah, tahu palapa itu apa? Apa Gus? Buah yang ada di Jawa ya. Kurang lebihnya kelapa. Oh, kelapa itu Gus ya? Iya, kelapa. Beliau bersumpah akan puasa. Puasa artinya tidak makan buah itu sampai berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Jadi di situ ada banyak pulau, banyak tempat-tempat berseberangan ya, antar satu pulau dengan satu yang lain. Jadi Nusantara itu, kalau Nusa itu pulau, kalau antara itu seberang ya. Jadi kita pulau yang penuh dengan lautan ya. Untuk ke sana harus menyeberang. Ya. Dan itulah warisan leluhur ya. Dan kita tahu kerajaan itu tidak ada yang abadi. Ya, dan kerajaan terbaik adalah kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu pun sudah berdoa ya, tidak akan pernah ada kerajaan yang mengungguli Nabi Sulaiman. Makanya semua kerajaan usianya pasti akan berakhir, termasuk kerajaan Majapahit. Nah, kita berdoa semoga Indonesia ini karena bukan kerajaan ya, adalah negara kesatuan, semoga abadi ila yaumil qiyamah. Amin, amin. Gus, itu Gus, kalau tadi disampaikan jenengan bahwa ini Nusantara itu kan berarti banyak pulau-pulau, antara pulau-pulau itu disatukan jadi sebuah kerajaan atau sebuah negara kan begitu. Nah ini kan berarti banyak sekali adat istiadat, suku, kemudian bahkan warna kulit saja juga berbeda Gus. Nah ini kalau dalam Islam Gus, bagaimana ini mencikapi perbedaan seperti itu? Apakah Islam juga mengajarkan tentang oh ini berbeda harus tetap sama walaupun banyak perbedaan atau bagaimana Gus? Ya, terima kasih. Kalau dalam Islam itu sangat kompleks, jadi teorinya banyak sekali. Jadi mulai dari persatuan umat Islam sendiri maupun bagaimana bergaul dengan non-Muslim. Jadi ada pepatah di situ, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang terorganisir atau kebenaran yang tak terorganisir ya, maksud saya ini akan bisa terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Jadi betapa pentingnya menyatukan, misalnya ini negara Indonesia dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau pepatah Arab mengatakan al-ittihad yurithul quwwah, persatuan mewariskan kekuatan. Jadi kalau kita bersatu kita akan kuat, kita akan maju dan berkembang. Jadi untuk perbedaan saya kira semua sudah paham, semua memang diciptakan berbeda. Jadi untuk hati saja, hati itu misteri ya. Kalau dalamnya lautan bisa dijajaki,
Tapi kalau dalamnya hati, siapa tahu. Nah, hati itu wa qulubuhum syatta. Hati manusia itu semuanya berbeda-beda. Belum isi kepalanya ya. Masing-masing kepala punya pemikiran yang berbeda-beda. Belum lagi nanti ada suku, ada bahasa, ada etnis, ya, sampai ada agama ya. Iya, betul Gus. Itu juga berbeda-beda. Dan untuk menyikapi perbedaan ini, kita memerlukan tidak hanya cukup persatuan saja, tapi di dalamnya harus dibangun ada toleransi, ada tempo seliro, ada gotong royong ya, kerjasama, ada kasih sayang, dan lain sebagainya. Jadi biar tidak kering. Oh gitu Gus. Gini Gus, dulu itu kan kalau merunut dari sejarah tadi banyak sejarah kita yang justru malah berlatar belakang itu semuanya berbeda. Nah, kalau pernah saya baca itu kan kemerdekaan negara Indonesia itu juga tidak lepas dari para ulama-ulama Islam atau ulama-ulama kita Gus. Nah itu perannya gimana Gus tentang bagaimana ini termasuk ideologi kita Pancasila? Itu kan juga banyak sekali poin-poin yang bisa kita resapi bahwa oh ini walaupun tidak ada kaidah atau tidak ada kata-kata Islamnya tapi ada Islam di situ. Itu bagaimana Gus? Apakah peran ulama kita juga sangat menentukan keberagaman ini atau memang ini juga sudah tercipta karena ada kerajaan-kerajaan dulu Gus? Gimana Gus? Ya, terima kasih. Jadi Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Dia membawa rahmat untuk sekalian alam. Dulu waktu Nabi kecil saja, usia muda, sekitar 30-an, itu ada peristiwa besar banjir yang menggenangi Ka'bah sehingga porak-poranda, dan di situ ada Hajar Aswad, batu yang dari surga, asalnya putih bersinar karena tangan-tangan kotor manusia penuh dosa, sekarang menjadi hitam. Hajar Aswad, batu hitam. Itu dulu berarti putih Gus? Dulu putih dan bersinar. Kemudian renovasi Ka'bah itu melibatkan banyak orang, termasuk Nabi Muhammad juga ikut. Nah, ketika sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad ke tempat semula, itu mereka bersitegang ya. Karena kita tahu pada masa jahiliyah dulu permasalahan sedikit saja langsung menghunus pedang ya. Jadi mereka tidak terima kalau ada perbedaan, kalau ada pertentangan ya. Jadi mudah sekali menumpahkan darah. Kemudian mereka akhirnya memberikan solusi. Ya udah, kita tentukan besok siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram melalui pintu Sofa. Itulah yang nanti berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Nah, ternyata keesokan harinya yang datang melalui pintu Sofa adalah Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih remaja, masih muda lah ya, masih ya pemuda yang tangguh ya. Mereka tahu betul ya siapa Muhammad. Di akhlaknya yang sangat bagus ya, tidak pernah tercela sedikit pun aktivitasnya. Mereka rela, akhirnya kebijakan Nabi Muhammad ini, udah ambilkan kain. Kemudian batu itu ditaruh di tengah kain. Kemudian kepala-kepala suku itu diperintahkan untuk memegang ujung-ujung kain ini. Kemudian diangkat bersama-sama ketika sampai ke tempatnya. Lalu Nabi Muhammad sendiri yang mengambil dengan tangannya yang mulia, meletakkan Hajar Aswad. Jadi Nabi Muhammad berhasil membuat mereka bahkan damai. Bersatu Gus ya? Bahkan bersatu. Ada dua suku besar yang turun-temurun ya, musuh bebuyutan ya. Aus dan Khazraj itu. Yang nggak bisa damai Gus ya? Nggak bisa damai, itu bisa damai. Gara-gara tadi memindahkan Hajar Aswad ke tempat itu ya Gus? Ya, itu diantara benih-benih perdamaian.
Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, itu beliau berhasil mempersaudarakan, menyatukan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin adalah dari Mekah ya, hijrah. Sahabat Ansor adalah para penolongnya, yakni yang bermukim di Madinah. Dan ini menjadi kekuatan yang besar, jadi menjadi peradaban Islam yang baru, yang bisa bahkan mengejar dan menumbangkan peradaban lama. Ada dua kerajaan besar, ya, yaitu Persia dan Romawi. Itu nanti pada akhirnya akan tumbang di bawah pemerintahan Islam. Kemudian Indonesia gimana Gus? Kalau tadi kan sejarah tentang Islam awal-awal di waktu Nabi Muhammad itu menjadi seorang pemimpin gitu kan. Kalau kita ngomong soal negara kita Indonesia Gus, itu gimana Gus? Apakah sesuai dengan tadi cerita bahwa ulama perannya sama dengan Nabi Muhammad atau memang ada peran lain? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini ya, berkesinambungan. Jadi memang para nabi dan rasul sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mungkin ada nabi lagi. Kalaupun ada itu nabi yang sudah pernah ada. Ya. Itu konon ada 4 ya. Nabi Idris itu sudah wafat tapi dihidupkan lagi ya. Dan ditempatkan di surga. Kemudian Nabi Khidir. Itu banyak orang-orang yang bertemu orang tertentu. Kemudian Nabi Ilyas itu mengembara, ya. Kemudian satu lagi Nabi Isa yang masih di langit. Kalau Nabi Idris di surga, Nabi Isa nanti pun akan turun. Lah, karena sudah tidak ada Nabi, maka penerusnya adalah para ulama. Ya, alim ulama inilah yang mewarisi ilmu para nabi. Karena kebiasaan para nabi itu tidak mewariskan harta melainkan ilmu. Kalau Fir'aun, Qarun itu ya harta yang diwariskan ya. Jadi para ulama, para kiai zaman dahulu itu mereka mengerahkan masyarakat, mengerahkan santrinya. Tidak hanya berjuang untuk negerinya sendiri ya, tapi juga untuk masa depannya. Jadi kalau dulu masih bersifat kedaerahan, ya seperti Pangeran Diponegoro, ya, seperti Imam Bonjol dan lain sebagainya. Nah, pada zaman kemerdekaan peran ulama semakin vital. Ya. Dulu ketika Indonesia baru saja merdeka, Belanda akan mencoba kembali ingin menjajah. Nah, oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu memberi fatwa bahwa dalam radius masafatul qasr, ya, sejarak boleh qasar sholat itu menjadi kewajiban, bahkan fardu ain. Fardu ain itu setiap individu boleh melawan, boleh memperjuangkan tanah airnya, ya. Entah itu laki-laki, perempuan, entah itu dewasa, anak-anak, karena sudah genting. Jadi itu termasuk fatwa dari ulama kita, Gus. Ya. Jadi radius 80, kurang lebih 80 km ya? Ya, sekitar itu. Ya. Untuk mempertahankan tanah negerinya air, gitu ya. Ya. Dan itulah nanti yang melatar belakangi munculnya peristiwa besar perang yang terpusat di Surabaya. Dan nanti jatuh temponya yaitu tanggal 10 November itu, yang nanti ada pencetusan peringatan Hari Pahlawan. Nah, dulu itu dilatar belakangi oleh semangat juang para santri, ya, yang dikomandoi oleh para kiai, para ulama. Jadi makanya oleh pemerintah masa sekarang itu diangkat sebagai Hari Santri Nasional. Itu karena latar belakang tadi, Gus, ya. Sejarahnya seperti itu. Iya, seperti itu. Ulama punya peran tentang negara kita Indonesia, bagaimana bisa
merdeka tapi juga tidak tercerai-berai. Tadi dengan merukunkan dari berbagai aspek lini kehidupan, ada yang mungkin berbeda-beda tapi tetap satu bingkai, yaitu Indonesia, Gus. Nah, kalau sekarang ini, Gus, ini kan kita merdeka sudah lama. Sekarang banyak sekali mungkin benih-benih yang membuat negara kita tuh terkadang menjadi apa ya, menjadi panas atau menjadi ada benih-benih cerai-berai yang mungkin diakibatkan oleh zaman globalisasi sekarang ini. Nah, caranya bagaimana, Gus, untuk bagaimana mempertahankan kebinekaan ini tetap satu, tetap dalam rangka Indonesia tetap damai, itu bagaimana, Gus, untuk teman-teman yang sekarang ini, mungkin anak muda atau kaum milenial sekarang ini, Gus? Ya, jadi yang penting harus sadar diri dan menyadarkan orang lain betapa pentingnya persatuan. Karena kalau kita telusuri ya, kalau di Arab itu bangsanya satu, bahasanya satu. Mereka tapi naudzubillah bertikai, perang saudara. Mereka bahkan dimanfaatkan oleh non-muslim, dihancurkan. Padahal nggak begitu seberagam Indonesia, Gus, ya? Iya, padahal tidak seberagam Indonesia. Indonesia sangat beragam. Jadi Indonesia itu sudah bahasanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda. Belum lagi nanti ada adat istiadat, ya, ada mungkin model pakaiannya, sampai ras kulit, ya, ini dibeda-bedakan. Ya, ini tentunya amat sangat sulit sekali untuk mempersatukan. Nah, inilah tugas kita, tugas para pendakwah, ya, dan juga tugas pemerintah. Ya, karena kalau menurut Imam Ghazali itu negara dan agama itu ibarat dua anak kembar, tahu aman. Jadi kalau negara itu ibarat landasannya, asas, sedangkan agama ya, saya ulang, kalau agama itu ibarat dasar atau landasannya, sedangkan negara ibarat haris atau penjaganya. Jadi harus ada landasan, harus ada penjaga. Itu bisa berkesinambungan, bisa utuh negara itu. Karena ada bimbingan para ulamanya dan para umaroknya. Nah, ulama dan umarok ini memang harus bersatu, harus bersinergi. Berarti ulama, umarok, pemerintah dengan para tokoh agama harus punya sinergi atau kesatuan yang bisa memberikan kedamaian pada masyarakat atau umat itu, kan, Gus? Nah, kalau melihat sekarang ini terkadang ada beberapa ulama atau beberapa pendakwah yang mungkin tidak, bahkan bertentangan dengan pemerintah, atau sebaliknya ada pemerintah yang bertentangan dengan para ulama kita. Itu bagaimana, Gus, untuk menyikapi hal seperti itu? Ya, seharusnya semua pihak saling menahan diri dan saling mengadakan kesepakatan, kesepahaman. Mengingat kalau ranah umarok, ya, itu kan mereka memerintah urusan duniawi, sedangkan ulama ini ranahnya memerintah urusan akhirat, ukhrawi. Dan bahkan ulama ini juga menjadi pemimpin di atasnya para umarok, ya. Jadi karena ulama ini tidak hanya melulu di dunia, tapi juga menghantarkan selamat dan beruntung sampai ke akhirat. Jadi kalau umarok, mereka fokusnya hanya rakyatnya, ya, hanya negaranya, di dunia saja, kehidupan di dunia saja. Jadi kita bisa mensikapi seandainya ada oposisi atau ada dai yang mungkin agak mungkin dibilang bertentangan gitu. Ya. Gitu. Berarti pandai-pandainya kita sebagai umat Islam harus bisa menilai mana yang memang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan, seperti itu, ya. Karena kebijakan pemerintah, kemudian para ulama juga
tentunya itu untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan masyarakat, Mas, seperti itu, Gus. Oke, Gus, ini sudah waktunya break dulu, nanti kita lanjutkan untuk dialog atau kajian kita pada malam ini. Monggo untuk pesan-pesan kami persilahkan. Kembali lagi bersama acara kami, acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dengan malam ini tema kita adalah tentang mempersatukan kebinekaan bersama Gus Akrom. Gus, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana sejarahnya Rasulullah untuk mendamaikan umatnya, kemudian sejarah kerajaan di Nusantara, nah, kemudian peran ulama dan umarok, nah, pejabat dengan tokoh agama itu sangat penting untuk menjaga kedamaian, menjaga kerukunan umat, kerukunan masyarakatnya. Sekarang juga kadang kita melihat berita-berita, Gus, di media sosial atau dimanapun itu malah semakin kesini itu semakin beragam, iya, tetapi kok juga banyak sekali konflik, banyak sekali bentrok antar umat, antar masyarakat, bahkan tidak ada yang berbeda, yang sama pun juga terkadang terjadi konflik. Itu apa, Gus, masalahnya? Kemudian solusi apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana bisa damai seperti yang diharapkan oleh para ulama, para salafus soleh terdahulu, Gus? Monggo, Gus. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya, berkesinambungan dan ini termasuk inti ya. Ada penyebab dan ada solusi. Untuk penyebab tentunya heterogen ya, dan nanti bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Jadi mungkin bisa kita lihat dulu hati ya, karena semua berangkat dari hati. Aktivitas apapun adalah berawal dari hati, karena hati ini adalah raja dan anggota tubuh ini adalah anak buahnya. Ya, jadi patihnya akalnya. Jadi hati dengan akal ini mempertimbangkan. Nah, ibarat raja dengan patih mempertimbangkan, nanti memutuskan mau beraksi apa, mau bereaksi apa. Jadi hati ini kadang-kadang ada sifat ananiah ya, keakuan. Aku loh, aku ki paling gini kan itu. Paling ini ya. Aku ki anak sopo, aku ki sopo, kowe sopo. Ya. Dan ada lagi egois ya. Ada lagi ujub. Ya, merasa paling sempurna ya. Misalnya untuk yang laki-laki mungkin paling perkasa ya. Untuk yang perempuan biasanya merasa paling cantik sejagat. Ya. Dan ada lagi sifat yang buruk dalam hati lagi, misalnya ada takabur ya, sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu berada di bawah telapak kakinya. Ya. Dan ada lagi ta'assub atau fanatisme. Jadi fanatisme itu sangat berbahaya. Jadi konon di Arab itu bisa terpecah karena ada fanatisme mazhab dan ada kompor dari luar ya. Dan diadu domba. Jadi mereka bisa naudzubillah hancur. Semoga tidak terjadi pada negeri kita. Termasuk itu fanatik buta, Gus ya? Iya, fanatik buta. Fanatik yang diizinkan itu yang berada dalam kebenaran dan tidak mencederai yang lainnya. Orang lain, ya, tidak mencederai yang lainnya. Kemudian, misalnya dalam hati ada rasa iri, ya, hasud, menghendaki kenikmatan orang lain itu lenyap, dan ada rasa tomak. Tomak ini rakus, ingin memiliki orang lain, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kemudian mungkin dari faktor eksternalnya ya, faktor yang dari luar misalnya ada provokasi ya.
ada intimidasi, atau ada tekanan-tekanan, bahkan ada ancaman-ancaman dan serangan dari luar. Bahkan termasuk informasi di media sosial banyak hoa-hoa itu juga termasuk eksternal, Gus. Nah, ini termasuk Faktor bahkan eksternal ya. Ya, bisa dikatakan eksternal kalau memang dari luar, internal kalau memang dari dalam. Karena yang perlu kita waspadai adalah penyusup. Ya. Orang munafik itu ada. Orang yang memiliki karakter munafik itu banyak di sembarang tempat ya. Itu seperti benalu ya. Dan orang-orang munafik ini di depan tampak manis tapi di belakang pahit sekali. Dia tampaknya mendukung tapi di belakang menikam. Dan harus kita waspadai musuh dalam selimut ini. Kemudian untuk solusinya, untuk solusi banyak sekali ya. Nah, Islam menawarkan dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali atau agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Di dalam Islam itu umat harus bersatu, jangan sampai bercerai-berai. Kemudian kalau dalam hadisnya banyak ya, misalnya al-muslimu akhul muslim. Jadi, saudara muslim satu dengan yang lain adalah saudara ya. Jadi mereka ibarat satu bangunan, saling menguatkan ya. Ada batu bata, ada semen, ada pasir, ada air dan sebagainya. Ada yang memperumamakan lagi Nabi Muhammad, bahkan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Seandainya ada satu saja anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan bahkan ikut tidak bisa tidur, ikut meriang dan sebagainya. Itu kalau satu agama, Gus. Atau kalau itu dalam Islam, Gus. Kalau dalam mungkin bagaimana kita bisa rukun, bisa damai dengan agama lain atau dengan suku lain, dengan hal lain yang berbeda dengan kita, itu gimana, Gus? Ya, bagus, menarik sekali ini. Jadi kita tarik lebih lebar lagi, sebagaimana sahabat Ali. Jadi berhubungan dengan manusia itu sebaiknya mengedepankan perdamaian ya. Kalau dalam Al-Qur'annya wasulhu khair, perdamaian lebih utama. Dan kalaupun mereka tidak saudara dalam agama, tidak sama agama, mereka saudara dalam bangsa, sama dalam satu bangsa. Kalau tidak sama dengan satu bangsa, mereka masih sama, yaitu sesama anak manusia, keturunan Nabi Adam semua. Berarti ada, kalau istilah lain ada ukhuwah watoniyah, kebangsaan, kemudian ada ukhuwah basyariyah, kemanusiaan, terus ya? Tepat sekali. Gus, ini mungkin kita buka pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Mohon bimbingannya ya Gus, makna mempersatukan kebinekaan itu seperti apa ya? Apa dengan harus dijadikan satu atau tetap berbeda-beda saja? Kalau harus dipaksakan jadi satu, bisa jadi aksi teror, takutnya. Ini dari Ulil di Mijen. Jadi ini termasuk memaknai perbedaan. Apakah harus dari satu? Misalkan kalau misalkan semua berbeda disatukan, nanti kan jadi bentrok di situ, Gus. Dan ini mungkin seperti itu pertanyaan dari Mas Ulil. Monggo bisa dijawab, Gus. Ya, terima kasih. Jadi mempersatukan itu berarti asalnya banyak menjadi satu. Dan kebinekaan, bineka itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Jadi neka itu dari aneka, artinya bermacam-macam. Jadi sesuatu yang terdiri dari bermacam-macam itu memang harus dipersatukan. Dan dipersatukan ini tidak terus harus sama semua, tidak ya. Ibarat kita ngopi ya. Ngopi, ngobrol, ngaji online, perkara Islam. Ya. Nah, kopi ini merupakan racikan ya. Oh gitu. Jadi ada gula, ada kopi, ada air. Di situ dikemas ya, menjadi satu kesatuan, nanti menimbulkan cita rasa dan aroma yang
bersensasi tinggi. Jadi harmoninya itu ada. Harmoninya ada, benar sekali. Dan kalau semua unsur nanti dipersatukan dengan membawa perbedaan masing-masing, itu berarti justru memperkaya hasanah keberagaman yang dimiliki. Jadi sekali lagi, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi merupakan modal ya, kekayaan kita dari berbagai unsur yang berbeda, tapi tetap bersatu. Oke, jadi memang biar tercipta harmoni yang baik itu harus bersatu bersama walaupun berbeda. Oke, ada lagi mungkin dari pemirsa pertanyaan? Oh, nah ada lagi Gus. Konflik di dalam umat Gus, kenapa ini malah seperti musuh dalam selimut? Padahal yang lintas agama lebih terlihat aman-aman saja. Peran lembaga pemerintahan lebih efektif ke yang lintas agama. Nah, kenapa bisa begitu ya Gus? Mohon bimbingannya. Dari Lili Kendal. Berarti ini tentang konflik ini agamanya sama tapi malah konflik. Dengan agama lain malah damai Gus. Ini bagaimana Gus untuk menyikapi itu Gus? Ya. Itu satu kasus ya. Jadi dalam satu agama itu memang, apalagi sekarang ya, dulu pun sudah banyak pertentangannya. Karena mereka membawa dalil masing-masing, memiliki argumentasi masing-masing, memiliki pendapat masing-masing. Dan yang perlu diketahui adalah kita harus berada di pihak yang benar, harus berada di jalur yang lurus, yakni yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau meninggalkan dua perkara, yakni kitab Allah, Al-Quran, dan sunnata Rasuli, Al-Hadis. Loh, kenapa Gus? Kan dulu waktu zaman Rasulullah itu kan, kalau memang kita mengikuti Rasulullah, berarti kan sama seperti apa yang didawuhkan Rasulullah. Kenapa kok sekarang ini kok banyak terjadi perbedaan bahkan antar umat Muslim itu Gus? Apakah mungkin banyak pandangan ulama atau pandangan orang yang berbeda sehingga menjadi perpecahan di dalam agama itu Gus, atau bagaimana? Ya, karena memang Al-Quran itu global, simbolis ya. Dan Al-Quran ini membutuhkan pasangannya, yaitu hadis. Hadis ini di antara fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran, di samping memperkuat dan sebagainya. Nah, dua pedoman ini yang inti. Nanti ada pedoman-pedoman hukum yang lain, misalnya ada ijma, ada qiyas, dan ada yang memiliki kaidah usul tersendiri ya. Misalnya ada istishab, istihsan, syar'u, mangqablana, dan sebagainya. Jadi semua teori tentang ijtihad inilah yang menjadikan orang ini memang harus benar-benar kreatif, dan tidak semua orang bisa mencapai derajat mujtahid. Jadi tidak boleh kita terjun bebas langsung tiba-tiba ke Quran, tiba-tiba ke hadis. Dia harus melalui bimbingan para ulama. Isyarat Nabi, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya ke neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma'ana wa ashabi. Jadi Ahlus Sunnah itu berarti mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan wal Jamaah itu berarti mengikuti ajaran para sahabatnya. Jadi Nabi memang mengisyaratkan kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada Khulafaur Rasyidin, kita akan selamat. Jadi para sahabat itu ibarat bintang-bintang yang ada di langit. Nabi Muhammad ibarat bulan purnama. Jadi kalau di malam hari itu bisa menjadi petunjuk. Berarti kalau ada yang seperti itu, ada yang menyelewengkan ajaran Kanjeng Nabi atau bagaimana Gus? Kok kalau sekarang kok banyak yang berbeda itu loh Gus, maksudnya Gus? Ya, bagus sekali ini, menarik ini. Jadi mereka bisa berbeda dan bahkan ngotot dengan kesalahannya. Lah ini yang berbahaya. Jadi mungkin karena kedangkalan ilmu mereka, atau mungkin karena ada ego dari kelompok mereka ya, atau ada titipan. Lah ini yang berbahaya. Titipan mungkin dari agama lain untuk merongrong agama
atau mungkin ada faktor mungkin Kepentingan perebutan, gitu ya. semacam perdagangan ya, perdagangan bebas ya. Ada usaha-usaha negara-negara tertentu untuk dikuasai, untuk ditaklukkan dan dikuras habis kekayaannya. Atau mungkin karena pemahaman umat Islam itu kan, kalau sepanjang saya tahu itu kan pemahaman Al-Quran hadis itu kan ada yang namanya tekstual, kemudian kontekstual kan itu, Gus. Iya benar ya. Kalau hanya tekstual saja kan mungkin jadi tadi yang disampaikan dengan dangkal memahami, tapi tidak tahu seluk-beluknya, tidak mendalami secara detail kan, seperti itu, Gus. Itu menjadi polemik atau bahkan menjadi benih-benih perpecahan karena tadi berbeda pandangan dengan yang lainnya itu, Gus ya. Apa seperti itu, Gus? Iya, iya. Dan perlu kita ingat, Nabi itu mengatakan, jadi as-sawatul azam, kita harus ikut golongan yang besar. Golongan besar ini dulu para ulama sudah membukukan ya. Seperti dalam hal fikih ada 4 mazhab yang besar. Ini karena bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Untuk yang lain-lain itu dipertanyakan ya, mengenai dasar hukumnya ya. Dasar mungkin kaidah-kaidahnya ya. Ya. Untuk hal misalnya tasawuf ya, itu sudah membukukan seperti Imam Ghazali ya, seperti Imam Junaidi ya. Dan untuk hal tauhid seperti Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu mereka fokus membukukan keilmuan Islam yang masih utuh dari Rasulullah turun-temurun. Jadi sanadnya jelas. Berbeda dengan aliran-aliran yang kecil-kecil itu yang mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah yang diisyaratkan oleh Nabi, man syadda syadda ilan nar ya. Barang siapa yang dia merasa benar dengan dia memisahkan diri ya. Dia bikin kelompok-kelompok sendiri ya. Nah itu ilan nar ya, nanti akan terjerumus ke jurang neraka. Berarti intinya kita lebih baik karena orang awam, orang biasa sudah ada patokan-patokan dari agama, kita tinggal mengikuti saja ya, kita gitu, Gus. Tidak harus terus membuat ijtihad lagi kan itu. Gus, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Assalamualaikum, Gus. Badi Tanggle, terkait perbedaan, bagaimana hukumnya menikah beda agama? Apakah sah pernikahannya atau tidak boleh? Suwon dari Husnul Demak. Menikah beda agama ini termasuk juga kebinekaan, Gus, tapi pengen bersatu, Gus. Gimana, Gus? Kalau dari Islam itu sudah ada wanti-wanti dalam Al-Quran ya. Jangan sekali-kali menikahi orang non-muslim walaupun menarik hati ya. Walaupun cantik, walaupun ganteng, walaupun kaya, walaupun punya segalanya ya, pangkatnya tinggi ya, punya pengaruh dan sebagainya. Lebih baik yang budak ya, hitam, legam, pelik, itu mending yang itu aja ya. Tapi asalkan satu Islam, asalkan satu agama. Berarti intinya nggak boleh, Gus? Ya, untuk mensiasati itu, ya, orang kan, kan sukanya kan memelintir ya, sukanya bagaimana ya, cara joning ngegoh ya. Nah, dari pemerintah sendiri sudah menyatakan kalau beda agama itu sebaiknya dipersatukan dulu dan ada kesempatan untuk menjadi mu'alaf. Jadi harus mu'alaf dulu, kalau sudah seiman, se-Islam ya, nanti baru akad nikah. Berarti sudah satu agama kan itu? Sudah satu agama. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan adalah ada udang di balik batu. Ini mu'alafan, Guys. Dia untuk selamanya atau hanya kedok saja? Hanya untuk nikah saja? Nikah saja untuk meluluskan segelan itu ya. Berarti intinya kalau beda agama dalam Islam tidak boleh menikah kan itu, Gus? Ya. Tapi kalau nanti sudah satu agama atau sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, berarti baru boleh kan gitu? Ya. Oke, berarti intinya tadi Mbak Husnul atau Mas Husnul tidak boleh, tapi kalau sudah sama satu agama, sudah mu'alaf, boleh. Ini ada pertanyaan lagi, Gus. Assalamualaikum Ustadz. Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, ini kan bukan hanya bersatu saja, tapi saling menghargai juga. Zaman sekarang ini
kadang-kadang orang merasa setara, jadi lupa sopan santun. Contoh kasusnya baru-baru ini senior pelawak yang ditarik kursinya oleh pelawak junior di serial acara TV. Gimana ya Gus agar akhlak bisa sejalan dengan persatuan di negara ini? Dari Fatim Tembalang, ini tentang akhlak Gus. Kan pengennya, ini kan sama walaupun beda, tapi kan ada tadi kasta antara, oh ini yang tua, yang muda. Apakah tadi juga harus tetap sama, nggak punya akhlak atau bagaimana Gus? Ini. Ya, terima kasih. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak mulia ini harus dipakai kapan saja dan di mana saja. Ya, biasanya kalau dalam situasi mungkin longgar, apalagi dengan mungkin suasana bercanda, lah itu kadang-kadang akhlak itu bisa hilang Gus. hilang, tercerai-berai ya. Nah, itulah yang perlu kita jaga ya. Jadi bahkan al-adab fauqal ilm. Jadi tata krama itu berada jauh di atas ilmu. Berarti makomnya itu di atas ilmu di atas ilmu. Mending bodoh, lolak-lolok tapi sopan daripada pinter, keminter, kemelindi. Mending bodoh tapi sopan santun, ya, daripada pandai tapi nggak punya akhlak kan? Nggak punya akhlak gitu ya. Berarti intinya akhlak itu tetap yang utama kan gitu. Karena Rasulullah itu diutus karena tadi menyempurnakan akhlak. Ini ada pertanyaan lagi Gus. Kalau kaitannya dalam mempersatukan agama, apa betul akan halal Gus untuk memaksakan ke dalam satu agama? Dari Nuril Ungara, ini tadi menyambung tentang jodoh beda agama Gus. Misalkan nih, ini kan tadi maksudnya Nuril dari Ungaran ini kan sudah dipaksa, sudah satu agama, tapi tadi dipaksa. Ini apakah bisa halal Gus? Ya. Jadi untuk agama Allah sudah berfirman ya, la ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam agama. Karena apa? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas antara yang benar dengan yang menyimpang. Dan agama Islam ini lurus. Jadi secara hakikat kalau diteliti, pasti agama yang paling sempurna dan paling menjanjikan keselamatan dunia akhirat itu Islam. Jadi dari arah teologinya Islam menang ya. Dari arah mungkin ajarannya Islam juga kompleks sekali. Dan mungkin dari segi-segi yang lain tentunya ajaran Islam ini sempurna. Kemudian tadi mengenai pemaksaan agama. Nah, ini yang berbahaya. Kalau dalam surat Al-Kafirun ya, ayat terakhir ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi agama adalah urusan masing-masing. Bahkan sampai dalam satu keluarga pun, seandainya ada keluarga yang non-muslim, kita tetap berakhlak baik kepada mereka. Entah itu orang tuanya, atau mungkin anaknya, atau saudaranya. Meskipun beda agama. Berarti kalau dipaksa itu tetap dampaknya nggak baik Gus ya? Iya, kalau dipaksa itu nggak baik. Dan kalau paksaan itu nanti, dipaksakan nggak enak ya. Ini kan mungkin gara-gara tadi, biar bisa nikah, walau beda agama, kemudian dipaksa kamu harus masuk agama ini biar nanti bisa nikah dengan saya, kan gitu Gus. Berarti nggak boleh Gus ya? Ya, nggak boleh dan itu kurang tepat. Mungkin bisa dengan cara lain, tidak dipaksa tapi apa? Dengan cara dinasihati yang halus, diberi gambaran-gambaran, diberi mungkin ada kesuksesan orang tertentu, ya. Mungkin diberi pengarahan dan jangan lupa didoakan ya, karena hidayah itu dari Allah ya. Jadi diberi gambaran tentang agama yang baik itu seperti ini, ya, biar benar sekali. Kesadaran untuk masuk agama itu tidak karena paksaan kan gitu Gus. Ya. Oke Gus, ini waktunya sudah habis. Mungkin closing statement Gus dari jenengan tentang tema pada malam ini, bagaimana ini Bhinneka bisa bersatu. Monggo Gus. Ya, terima kasih.
orang yang tidak beragama saja kadang-kadang dimusuhi. Begitu sudah punya agama masih dimusuhi. Itu agama yang berbeda. Lah, agama kalau sudah sama, misalnya sesama Muslim, itu kadang-kadang juga masih dimusuhi. Dan masih sama agamanya, kalau pendapatnya beda kan juga masih dimusuhi ya. Pendapatnya sama pun, kalau pendapatannya beda juga dimusuhi. Ya. Nah, itulah manusia, karena manusia punya sifat suka merusak ya, dan suka mengalirkan darah. Ya. Jadi, makanya malaikat meragukan bumi mau diserahkan kepada manusia. Manusia itu sukanya berbuat kerusakan, berbuat semacam pembantaian. Ya. Ya, belum lagi nanti dari setan ya, dari setan ini suka menaburkan benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan. Karena iblis dan keturunannya ini adalah musuh bebuyutan Nabi Adam dan keturunannya. Kalau Nabi Adam dan keturunannya ini mereka berusaha bagaimana supaya masuk neraka semuanya. Karena iblis dan keturunannya sudah dipastikan masuk neraka semuanya. Nah, semoga kita selamat karena Nabi Adam dulu dari surga. Semoga anak cucunya ya juga masuk khususnya surga. Kita juga masuk surga seharusnya. Amin. Ya. Saya kira cukup, semoga Oke, bermanfaat. Terima kasih Gus Akrom Maktum yang sudah menyampaikan paparannya tentang bagaimana mempersatukan kebinekaan. Nah, ini karena waktu sudah habis, mungkin dari saya akan kita sudahi acara ngopi pada kesempatan malam ini. Saya selaku host, mohon maaf banyak salah, banyak khilafan. Satu kata, saya ingat hadisnya Rasulullah bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pada umatku adalah sebuah rahmat atau kasih sayang. Semoga kita bisa menjadikan rahmat ini sebagai modal untuk kerukunan, untuk kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.